warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 4 praktikum dari praktikum analisa farmasi kuantitatif dalam praktikum kelima, yaitu terkait literasi permanganometri. Untuk penjelasan dan pembahasan lebih lanjut terkait literasi permanganometri akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait literasi permanganometri. Permanganometri merupakan metode literasi yang dilakukan berdasarkan reaksi kalium permanganat atau KMnO4. Nah, prinsip dari reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Nah, literasi dengan KMnO4 ini sering digunakan dan kebanyakan literasi dilakukan secara langsung atas alat yang dapat bahan atau yang dapat dioksidasi seperti Fe+, asam atau garam oksalat yang dapat larut zat organik dapat dioksidasi dengan KMnO4 dalam suasana asam dengan pemanasan. Nah, sisa KMnO4 direduksi dengan asam oksalat berlebih. Kelebihan asam oksalat ini diliterasi kembali dengan KMnO4. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi ion permanganat. Nah, reaksi oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkali. Di sini saya akan membacakan alat dan bahan. Pertama ada alat, itu kita membutuhkan timbangan 1 buah, Erlenmeyer 3 buah, labu ukur 1 buah, gelas wall 1 buah, corong 1 buah, buret 1 buah, statif atau klem itu 1 buah, pipet ukur 1 buah, botolnya 1 buah, lumpang 1 buah, dan lusen 1 buah. Sedangkan bahannya itu kita membutuhkan kalium permanganat, aquades, asam oksalat, dan asam sulfat, dan hidrogen peroksida. Sedangkan cara kerjanya itu, yang pertama ada pembuatan larutan standar sekunder itu KMnO4, dibutuhkan 3169 gram KMnO4, ditimbang lalu dilarutkan di dalam 1 liter aquades dan didihkan di dalam waktu 15-20 menit. Disaring dengan gelas wall dan ditampung dalam botol bersih bebas lemak dan tertutup. Disaring lagi bila selama penyimpanan itu terbentuk endapan. Ada larutan sekunder primer C2H2O4. Dibutuhkan 6,3 gram asam oksalat, dilarutkan di dalam aquades 1 liter di dalam labu ukur dan dikocok hingga homogen. Yang kedua ada pembakuan, dibutuhkan 10 ml asam oksalat, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 6 ml H2SO4 dan dipanaskan pada temperatur 80-90 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan KMnO4 0,1 N sampai terbentuknya warna berupa rose. Ada penetapan kadar H2O2, yaitu kita membutuhkan pipet 10 ml H2O2 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 6 ml H2SO4, dipanaskan pada temperatur 40 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan KMnO4 sampai terbentuknya warna rose. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan terkait literasi permanganometri. Sebelumnya, mari kita ulas balik apa itu literasi permanganometri. Nah, literasi permanganometri adalah literasi yang dilakukan dengan menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai larutan titran atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya dan juga bertindak sebagai oksidator kuat. Nah, literasi permanganometri ini berdasarkan pada prinsip reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks, di mana terjadi serah terima elektron serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalium permanganat selain digunakan sebagai larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya juga dapat digunakan sebagai indikator karena kalium permanganat dikenal sebagai autoindikator. Pada proses literasi permanganometri itu terjadi oksidasi dari ion permanganat. Oksidasi ion permanganat bisa dilakukan atau dapat dilakukan dengan baik dalam suasana asam. Hal ini dikarenakan titik akhir titrasi pada titrasi permanganometri ini dapat diamati dengan jelas ketika titrasi dilakukan dalam suasana asam. Oleh karena itu, untuk membentuk suasana asam dalam proses titrasi, ditambahkanlah larutan asam sulfat atau H2SO4 agar terbentuk suasana asam. Titrasi permanganometri mungkin saja dilakukan dalam suasana basa atau alkali, akan tetapi dikhawatirkan ion permanganat tersebut akan dioksidasi menjadi ion mangan oksida atau MnO2 yang berupa endapan coklat atau presipitat coklat. Oleh karena itu, titrasi permanganometri lebih baik dilakukan dalam suasana asam. Larutan standar sekunder yang digunakan pada percobaan kali ini adalah kalium permanganat atau KMnO4. Nah, KMnO4 itu memiliki kekurangan
persimpangan yaitu tidak stabil dan mudah terurai oleh cahaya. Oleh karena itu, kalium permanganat harus dibakukan terlebih dahulu. Nah, pembakuan kalium permanganat dilakukan dengan menggunakan asam oksalat dengan normalitas 0,1 N. Pembakuan kalium permanganat oleh asam oksalat harus dipanaskan di atas magic stirrup. Nah, kenapa sih harus dipanaskan? Hal ini dikarenakan titrasi permanganometri untuk proses pembakuan kalium permanganat berlangsung sangat lambat. Oleh karena itu, pemanasan dimaksudkan untuk mempercepat jalannya reaksi tersebut. Pemanasan pada proses pembakuan kalium permanganat oleh asam oksalat harus dilakukan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Nah, proses titrasi yang berlangsung dalam suasana asam dengan pemanasan yang cukup akan menyebabkan reaksi berjalan cepat di mana terbentuk warna merah rose setelah proses titrasi. Nah, suasana asam didapatkan dengan penambahan asam sulfat atau H2SO4. Perlu diketahui bahwasannya penambahan asam sulfat tidak akan bereaksi dengan kalium permanganat maupun asam oksalat. Setelah proses pembakuan dilanjutkan dengan penetapan kadar. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, dalam hal ini H2O2 bersifat sebagai oksidator kuat. Nah, proses penetapan kadar hidrogen peroksida dilakukan dengan menggunakan titrasi permanganometri dengan menggunakan larutan standar kalium permanganat yang sudah dibatukan terlebih dahulu dengan menggunakan asam oksalat. Nah, perlu diketahui juga dalam proses penetapan kadar hidrogen peroksida juga dilakukan penambahan asam sulfat untuk membentuk suasana asam agar titik akhir titrasi mudah diamati. Selain itu juga perlu dilakukan pemanasan agar reaksi berlangsung cepat. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.